Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga dari hari ke hari menjalani umur yang tersisa ini kita makin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, dalam kesempatan yang lalu kita sudah bahas ukhuwah atau persaudaraan. Persaudaraan itu ada 4. Yang pertama, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Yang kedua, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah sya'biyah. Ukhuwah sya'biyah adalah persaudaraan sebangsa. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan setanah air. Itu juga sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Sekarang yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu ukhuwah nasabiyah, persaudaraan sedarah atau seketurunan. Nah, pada kesempatan ini ukhuwah nasabiyah itu akan kita bahas karena sedarah ini, persaudaraan sedarah, yaitu bisa jadi kakak kita, bisa jadi adik kita, atau kakek kita, atau nenek kita, atau cucu kita. Nah, itu namanya ukhuwah nasabiyah, persaudaraan sedarah atau senasab atau seketurunan. Itu. Nah, itu apa saja hak dan kewajiban kita kepada saudara-saudara yang senasab atau seketurunan ini. Jemaah Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, kemarin kita sudah bahas ukhuwah basyariyah itu ada 3 hak dan kewajibannya, yaitu saling kenal mengenal, saling berbuat baik, dan setara di mata manusia. Kemuliaan di sisi Allah hanyalah terdapat pada ketakwaan masing-masing orang. Itu. Kemudian ukhuwah sya'biyah kita juga sudah bahas, yaitu masing-masing punya hak dan kewajiban sesamanya. Satu berhak
mendapat perlindungan sesama warga negara. 2, wajib sama-sama bela negara dari gangguan dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga, mencintai negara sebagaimana iman kita. Jadi hubul watan itu minal iman. Jadi kalau iman kita kuat berarti cinta kita kepada negara juga kuat gitu ya. Nah, yang keempat, wajib mematuhi hukum positif selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah nasabiyah ini juga ada 4 hak dan kewajibannya. Yang pertama, wajib menjaga tali silaturahim sesama kerabat. Jadi hubungan kerabat itu tali silaturahimnya harus kita jaga. Nah, bagaimana cara menjaganya? Kita berbeda pendapat sama saudara, boleh beda pendapat, tapi jangan sampai kita marah terhadap saudara-saudara kita, apalagi sampai memutus hubungannya, sampai tidak bicara lebih dari 3 hari. Nah, itu tidak boleh, itu menyalahi syariat. Atau kita saking marahnya terbawa oleh emosi yang dipandu oleh setan. Misalnya kita saking marahnya kita katakan kepada saudara kita, jangan kamu datang ke rumah kami lagi ini, haram kamu datang ke rumah kami ini, haram kamu minum dan makan apa yang ada di rumah kami ini. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Karena yang berhak menetapkan hukum halal haram hanya Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita marah, jangan sampai tidak terkendali, apalagi kepada saudara sendiri. Itu. Karena apa? Kita harus ingat, marah itu dari siapa? Dari setan. Kata Nabi apa? Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitana minan nar, dan setan itu dari api. Tudfi'un naro bilma, dan api itu bisa padam oleh air. Wa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Apabila di antara kalian marah, maka segeralah ambil wudhu. Itu yang Nabi berikan tuntunan kepada kita supaya kita marahnya bisa terkendali. Orang marah boleh nggak? Boleh kalau ada sebabnya. Yang bertentangan dengan yang dituntun oleh Nabi, cara marah bagaimana gitu. Nah itu. Jadi kalau kita marah supaya terkendali, maka hendaklah kita wudhu kalau sudah mulai tidak terkendali. Nah, kalau masih marah juga bagaimana? Ya, kalau tadinya kita marah berdiri, maka hendaklah kita duduk gitu. Kalau kita duduk masih marah juga, maka hendaklah kita berbaring. Kalau berbaring masih marah juga, hendaklah kita berkaca. Alika bir mirror, kata Nabi. Kalau kita marah juga, hendaklah kita berkaca. Kita lihat kaca, bagaimana kita model muka kita kalau kita marah. Nah, bukan melihat jeleknya. Hendaklah di situ yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah introspeksi diri. Kalau tadinya kita marah dengan saudara, kita anggap saudara kita itu salah, maka kita yang benar, maka boleh jadi pada satu ketika saudara kita itu yang benar dan kita yang salah. Makanya kita marah harus terkendali, karena saudara kita itu bukan setan, dia itu manusia biasa, jadi pasti ada salahnya. Dan saudara kita itu juga bukan malaikat yang benar terus, pasti ada salahnya gitu. Dan kalau manusia itu pasti ada benar dan ada salahnya. Sekarang kita benar, boleh jadi saudara kita salah, dan pada satu ketika ada saudara kita benar, kita yang salah. Jadi makanya kita harus terkendali dalam menghadapi emosi ini gitu. Nah itu wajib menjaga tali silaturahim, hubungan kekerabatan. Jadi jangan sampai putus gitu.
Jamaah Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, ukhuwah nasabiyah yang kedua yaitu berlakunya hubungan perwalian. Jadi kalau anak kita perempuan sudah masanya untuk nikah dan dia sudah ada calon suaminya, maka kita wajib menjadi walinya. Kalau kita berhalangan, bapaknya ini berhalangan, maka boleh diwakilkan kepada anak laki-laki kita. Jadi saudara anak perempuan kita boleh mewakili kita untuk menikahkan kakaknya atau adiknya. Itu jadi saudara, hubungan ukhuwah nasabiyah itu saudara, baik itu paman, saudara laki-laki atau adik laki-laki, itu boleh menjadi wali dari saudaranya yang perempuan atau ponakannya yang perempuan itu. Itu berlakunya hubungan perwalian. Nah itu. Kemudian yang ketiga, berlakunya hukum muharramat atau haram menikah. Jadi kita kalau punya saudara perempuan itu haram kita menikahi dia, gitu ya. Terus itu berlaku. Jadi anak tidak boleh, anak laki-laki tidak boleh menikahi ibunya, gitu ya. Atau bapak tidak boleh menikahi anaknya. Dan terus ke atas, anak laki-laki tidak boleh menikahi neneknya. Atau kakek tidak boleh menikahi cucunya. Nah itu muharramat namanya, haram menikah. Sebab ada pada satu ketika satu keluarga suami istri punya anak perempuan. Nah kemudian anaknya ini diberikan sama orang karena keadaan ekonominya. Kemudian kemudian dibawa tuh anak itu ke Surabaya, pindah rumah. Jadi tetangganya yang ngambil anak tadi dipindah pekerjaannya ke Surabaya. Jadi anak dia yang perempuan tadi ikut ibunya dan keluarga barunya atau ibu dan bapak angkatnya ke Surabaya. Itu. Bagaimana cerita selanjutnya kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Bapak Ibu jamaah Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, ceritanya anak perempuan yang diberikan kepada tetangganya tadi, kemudian oleh tetangganya diajak pindah ke Surabaya. Kemudian si ibu ini setahun kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, anak laki-laki dan dirawat sendiri, gitu. Setelah dirawat, singkat ceritanya, sudah anak laki ini sudah remaja, sudah mulai dewasa. Nah, dia sebagai pengusaha, dia usaha dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke kota-kota besar di Indonesia ini, bahkan sampai ke Singapura, gitu ya. Jadi dia berusaha ini sampai ke Singapura. Usahanya rupanya maju, jadi sering naik pesawat ke sana kemari. Nah, kakaknya yang di Surabaya tadi, rupanya ekonomi dari bapak dan ibu angkatnya kurang menguntungkan, sehingga si kakak ini harus bekerja menjadi pramugari, tidak melanjutkan kuliahnya, gitu ya, sampai di SMA saja. Nah, si adik ini rupanya keberuntungan secara ekonomi dari bapak ibunya, sehingga dia bisa kuliah dan usahanya maju, gitu ya. Jadi dia sering bepergian ke Surabaya, ke Medan, ke Palembang, bahkan ke Singapura, sering
bepergian menggunakan transportasi udara. Nah, itu saking seringnya dia menggunakan transportasi udara sehingga dia kenal dengan salah satu pramugari di instansi atau di perusahaan penerbangan tersebut. Singkat cerita, sampai dia main ke rumahnya anak perempuan itu. Begitu dia main, karena dia senang gitu ya. Jadi melihat pertama waktu dilayani di pesawat, dia merasa senang dan ini anak termasuk ramah gitu ya. Kemudian dia juga tertarik. Akhirnya dengan usahanya yang sering ke Surabaya, maka dia mampirlah ke rumah pramugari itu. Dan dia mulai kenal, ta'aruf dan mulai pacaran lah gitu ya. Nah, setelah kenal lama, dia sudah tertarik. Dia minta supaya ibunya yang di Jakarta datang meminang anak perempuan tersebut. Nah, begitu si ibunya dan bapaknya di Jakarta ini datang ke rumah anak perempuan itu meminangnya, dan ternyata kata ibunya itu adalah ibu angkat dari kakaknya itu. Jadi itu tetangganya yang dulu yang udah lama gak ketemu, sudah puluhan tahun gak ketemu. Nah, ternyata dia itu yang mungut anak dari si ibu bapak yang ada di Jakarta ini. Nah, jadi anak perempuan itu adalah anak nomor 1 dari ibu dan bapak yang dari Jakarta. Dan anak laki adalah anak nomor 2 dari ibu dan bapak yang dari Jakarta. Dikasih tahulah bahwa itu adalah kakak kamu, bahwa ini adalah adik kamu. Jadi kamu tidak boleh menikah gitu. Tapi karena si anak laki dan anak perempuan ini sudah terlanjur senang, sudah terlanjur cinta, maka dia pergi dari rumah ibu dan bapak angkatnya itu, dan dia melangsungkan pernikahan di tempat lain gitu ya. Jadi itu, nah itu hukumnya haram, itu tidak boleh. Kalaupun sudah nikah, ketahuan bahwa itu bersaudara, maka itu farsah, batal demi hukum, harus diputus. Kalau diteruskan hubungannya berarti zina gitu. Jadi itu tidak boleh, itu jangan sampai terjadi di sanak keluarga kita atau di lingkungan kita. Ini satu pengalaman yang kalau kita memberikan hak asuh kepada orang lain, hendaknya kita bisa monitor di mana sekarang berada supaya jangan sampai terjadi seperti ini. Itu. Nah, makanya itu kita dalam hal mencari jodoh buat anak-anak kita harus betul-betul melihat keturunannya itu. Nah, itu adalah hubungan atau berlakunya hukum muharramat tadi. Jadi haram menikah dengan saudara kandung sendiri. Nah, itu. Kemudian yang keempat berlakunya saling mewarisi. Jadi kalau satu keluarga suami istri tidak memiliki anak, maka saudara-saudaranya itu punya hak untuk mewarisi harta suami istri yang tidak punya anak tersebut. Itu. Jadi tapi kalau suami istri itu punya anak, maka apalagi anak laki, maka hak dari saudaranya sudah tidak ada lagi. Nah, saya kira sampai di sini dulu pengajian kita. Insya Allah kita akan lanjutkan ke kesempatan berikut, yaitu mengenai hubungan atau tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Nah, sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dalam menjalani hidup ini kita selalu bercermin kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang salah itu dari diri saya pribadi, dan kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.